Baik, mari Bapak Ibu Jemaat kita buka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasal 12. Kita membaca ayat 14 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Surat Ibrani pasal 12 ini nasihat, berisi nasihat untuk bertekun di dalam iman. Di dalam pembacaan teks yang kita baca tadi, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-17, ini ada 3 nasihat penting supaya kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Iman harus bertumbuh. Iman juga harus diuji. Iman harus tahan uji. Iman diuji itu melalui banyak hal. Siapa yang biasa menguji iman? Yang uji iman itu siapa? Biasa si iblis, si jahat, setan. Iblis itu dia mencobai kita. Yesus dibawa untuk dicobai di padang gurun dan seterusnya. Melalui keadaan situasi, iman kita itu harus diuji. Yesus menguji iman kita. Karena di dalam konteks Yesus dicobai oleh iblis, Matius pasal berapa itu? 4 ya. Sebelum Yesus dicobai, Alkitab bilang bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Setelah Yesus dibaptis, keluar dari air, lalu Roh Kudus memimpin, membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Wah, ini habis dibaptis, ini langsung ujian tiba. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, iblis lihat waktu Yesus dibaptis, Alkitab catat bahwa langit terbuka. Ada suara dari langit turun. Suara yang berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah anakku. Jadi ada satu pengakuan dari sorga bahwa inilah anakku, anak Allah. Lalu ada burung merpati yang turun hinggap. Kalau digambar di belakang ini kan ada tuh. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah dibaptis, iblis bawa Yesus ke padang gurun. Di padang gurun ngapain? Di sana 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Kenapa Yesus berpuasa? Karena Yesus mau masuk di dalam pelayanan. Dia tahu bahwa ketika dia masuk dalam pelayanan itu tantangan akan dia hadapi. Tantangan dari dalam
tantangan dari luar, tantangan dari mana-mana saja datang untuk menyerang, untuk menjatuhkan, untuk membinasakan. Itu sebabnya Yesus berpuasa. Setelah 40 hari langsung iblis coba Yesus. Jika engkau anak Allah. Tadi di sungai Yordan pengakuan dari surga bahwa inilah anakku yang kukasihi. Lalu iblis mulai mencoba. Jikalau engkau anak Allah. Betul kau anak Allah. Betul ada pengakuan dari surga. Betul dan sebagainya. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini, lompatlah, semua akan kuberikan, seluruh kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, waktu Adam dan Hawa dicobai di Taman Eden, inti daripada pencobaan itu adalah manusia mau menjadi sama seperti dengan Tuhan Allah. Tahu yang baik dan yang benar. Bisa melakukan apa saja. Memerintah, berkuasa, dan memiliki semua alam dunia ini. Nah, itu adalah tipuan daripada si iblis. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Sama Yesus pun demikian. Iblis katakan bahwa semua akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, iblis juga mau disembah. Setan juga dia mau cari orang pengikutnya. Karena dia tidak mau nanti kelak itu dia disiksa di dalam neraka seorang diri. Itu sebabnya hari ini iblis bekerja keras untuk menarik sebanyak mungkin orang supaya nanti masuk neraka sama-sama dengan iblis. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-14. Ini nasihat praktis supaya bertekun bertumbuh di dalam iman. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Untuk bertekun, bertumbuh di dalam iman, Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Kenapa harus hidup kudus? Karena memang Dia Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Waktu Musa mendapat penglihatan yang spektakuler, yang luar biasa di padang gurun itu. Semak terbakar tetapi tidak termakan api. Waktu dia mendekat lalu ada suara berkata dari dalam api itu, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat yang engkau berdiri adalah kudus. Waktu Musa mau menghampiri Tuhan Allah di dalam nyala api yang terbakar itu, Tuhan bilang tanggalkan kasutmu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Musa harus tanggalkan kasutnya. Kasut ini kan alas kaki. Ini bicara tentang segala sesuatu yang tidak benar, segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kita harus tinggalkan, kita harus lepaskan supaya kita bisa datang kepada Tuhan, supaya iman kita bisa bertumbuh, kita bisa bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan. Ayat 14 ini bilang bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan. Hidup kudus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dosa itu membuat manusia tidak lagi hidup di dalam kekudusan. Dosa itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup kudus?
Karena pada dasarnya kita manusia yang berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kekudusan? Tidak ada cara lain. Hanya Tuhan Allah yang bisa tolong kita. Amin. Hanya Tuhan Allah. Manusia mau berusaha segala macam cara supaya hidup benar, hidup kudus, hidup layak di hadapan Tuhan. Semua usaha gagal. Nah, itu sebabnya Tuhan Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Dia utus anaknya Yesus Kristus datang mati di atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah supaya segala dosa kita, segala kesalahan kita, semua kenajisan kita, pemberontakan, ketidaklayakan kita, kita bisa mengalami kekudusan yang daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya ayat 14 ini, supaya kita bertekun, bertumbuh di dalam iman kita, kita harus hidup di dalam kekudusan. Supaya kita bisa punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat 14 ini, lihat bahwa Tuhan sudah tetapkan Yesus Kristus untuk menguduskan kita. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa yang kita terima daripada Tuhan. Kita tidak bikin apa-apa, kita tidak bayar apa-apa, tapi Tuhan sudah kerjakan semua itu untuk menyelesaikan masalah terbesar kita, dosa kita. Itu sebabnya anugerah keselamatan yang daripada Tuhan itu kita terima gratis. Kita terima hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Anugerah keselamatan itu gratis. Itu apa? Gratis. Hari ini kan orang senang kalau dapat gratis. Iya, tidak bayar. Kalau ada yang bayar-bayar itu aduh, susah. Kalau bisa gratis lah. Nah, kalau dikasih gratis, itu bukan berarti tidak ada harga. Anugerah keselamatan itu gratis, tetapi bukan murah, bukan murahan, bukan tidak ada harga. Kita dikasih gratis karena sudah ada orang yang bayar. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus. Yesus sudah bayar semua lunas. Karena ya utang untuk menebus dosa itu tidak ada yang bisa dibayar. Seluruh harta kekayaan dunia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Dosa hanya bisa dihapus. NKI berapa itu? Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Nah, dosa hanya bisa dihapus oleh darah Yesus. Nah, itu sebabnya ada salib di dalam gereja kita. Salib di sana kita lihat. Salib itu lambang penghukuman. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Tetapi di atas salib itulah kita lihat bahwa semua utang kita sudah dibayar lunas, diselesaikan dengan bukan Allah. Yesus menebus kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tidak bercacat celah, yang tidak tercemar, darah yang mahal, darah yang sama seperti anak domba itu. Yesus membayar semua dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, sehingga olehnya kita boleh dibenarkan, kita boleh diampuni, kita disucikan, dikuduskan, dilayakkan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, ini adalah berkat yang terbesar, yang luar biasa, yang tidak bisa kita balas, tidak bisa kita bayar dengan
seluruh isi dunia apapun. Nah, itu sebabnya dalam ayat 14 ini dikatakan bahwa berusaha hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangankan datang kepada Tuhan, melihat saja tidak bisa. Karena apa? Dosa itu seperti sesuatu yang menutup kita untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Allah sudah menetapkan Yesus Kristus untuk menguduskan kita. Tuhan juga mengutus Roh Kudus untuk terus menguduskan kita hari lepas hari. Memang sejak kita percaya terima Yesus, kita masih tidak langsung terangkat ke surga. Kita masih ada di dalam dunia, menghadapi semua pergumulan dalam dunia. Kita masih saja bisa jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Roh Kudus yang selalu menguduskan kita. Sehingga hari lepas hari kita terus diperbaharui oleh Tuhan. Tidak hanya Roh Kudus, Tuhan Allah juga memberikan firman kepada kita. Firman ini juga menguduskan kita. Dalam pembacaan Yohanes tadi, kamu sudah bersih karena firman. Berarti lihat bahwa firman ini juga menjadi sarana untuk menguduskan kita, membersihkan kita. Itu sebabnya jangan bosan-bosan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8, 9. Jangan lupa perkatakan kitab Taurat, renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua supaya berhasil perjalanannya memimpin umat Tuhan masuk tanah Kanaan, Tuhan bilang, baca dan renungkan firman itu siang dan malam. Raja Daud juga menyadari hal itu. Sehingga Mazmur pasal 1 dia tulis, berbahagialah orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman menguduskan kita. Dan di dalam pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, kita terus mengalami pengudusan yang daripada Tuhan. Lalu kenapa di situ dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang? Karena seringkali masalah satu dengan yang lain, antara manusia dengan sesama, seringkali juga terjadi masalah. Seringkali juga membuat persekutuan itu rusak, membuat persekutuan itu tidak lagi harmonis. Sehingga Tuhan mau supaya kita mengalami kekudusan. Dan di dalam relasi kita dengan sesama pun kita harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha hidup apa? Hidup damai. Hari ini Bapak Ibu punya musuh? Masih ada musuh kah? Banyak. Kalau yang ada musuh, Tuhan bilang, berusahalah hidup dalam perdamaian. Berusaha artinya bahwa kita harus lakukan sesuatu supaya hubungan beres, supaya masalah kembali baik. Karena bagaimana kita mau hidup benar di hadapan Tuhan kalau hidup dengan sesama saja tidak benar? Makanya di dalam Injil Yesus bilang bahwa kalau kamu datang membawa persembahan kepada Tuhan, di tengah perjalanan engkau ingat ada masalah dengan seseorang. Yesus bilang, tinggalkan dulu, pergi berdamai dulu, baru datang bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kekudusan. Kudus secara pribadi,
kudus di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara keluarga dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan teman di kantor dan lain sebagainya. Kita hidup di dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Hubungan dengan Tuhan itu luar biasa lancar. Supaya kita satu server dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 15 ini bicara tentang hidup di dalam persekutuan. Tadi di atas hidup di dalam kekudusan, hidup kudus. Ayat 15 hidup di dalam persekutuan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Hidup di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Menjauhkan diri dari persekutuan dengan sesama. Tetap ada di dalam persekutuan. Tetap ada di dalam komunitas. Tetap ada di dalam ibadah. Tujuannya apa? Supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam persekutuan antara satu dengan yang lain. Jangan menjauhkan diri. Jangan keluar dari komunitas. Jangan keluar dari kebiasaan-kebiasaan ibadah kita. Tujuannya adalah supaya kita kuat di dalam iman, kuat di dalam persekutuan dengan Tuhan, juga di dalam persekutuan dengan sesama. Jangan tumbuh akar yang pahit. Akar yang pahit ini kan ada masalah, tetapi tidak diselesaikan. Dan itu terus disimpan, dipendam, sehingga itu menjadi akar yang pahit. Kalau sudah ada akar pahit di dalam hati kita, maka itu akan menjadi masalah, baik dalam relasi dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama. Tuhan mau supaya hati kita bersih. Tidak ada lagi kepahitan, akar-akar pahit. Tidak ada lagi simpan semua sampah-sampah dalam hati kita. Supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam iman, di dalam persekutuan kepada Tuhan dan kepada satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam persekutuan. Di dalam jemaat kita ada persekutuan, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Selain ibadah minggu ada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah komisi, hidup di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Ayat 16, ayat yang ke-17 melihat bahwa kita harus menghindari. Jangan ada orang yang menjadi cabul, mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Bapak Ibu tahu cerita tentang Esau. Apa yang terjadi dengan Esau? Bagi Esau bahwa kebutuhan hari ini lebih penting daripada kehidupan yang lebih jauh, lebih panjang. Itu sebabnya di dalam kisah Esau dan Yakub, di sana dikatakan bahwa Esau memandang rendah hak kesulungan, berkat yang Tuhan siapkan.
Sehingga ketika dia menjadi lapar, hanya gara-gara masalah lapar, dia menjual hak kesulungannya. Berarti Bapak Ibu Saudara, bagi Esau, yang penting dia bisa makan. Itu lebih penting daripada hak kesulungan. Berkat yang abadi, yang kekal, yang selama-lamanya, yang harus dia nikmati di dalam Tuhan. Nah, tetapi Esau, dia dikatakan di situ mempunyai nafsu yang rendah, yang menjual hak kesulungannya. Jadi di sini dicatat bahwa nafsu yang rendah hanya karena masalah kedagingan, hanya untuk kesenangan sesaat, hanya untuk masalah-masalah yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan kekekalan. Tetapi sesuatu yang penting, yang utama, hak kesulungan itu dia jual. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ayat 17 di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu Saudara, hak kesulungan ini bicara tentang berkat yang penting, berkat yang terbesar, berkat yang utama, yang tidak bisa kita dapat di dalam dunia ini, yang tidak bisa ditukarkan dengan semua kegemilangan dunia ini. Dan hak kesulungan ini bicara tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan, bagaimana perjanjian kita dengan Tuhan, bagaimana jaminan Tuhan atas hidup kita. Itu lebih penting bagi Esau, bahwa yang perjanjian dengan Tuhan itu tidak apa-apa, relasi dengan Tuhan tidak apa-apa. Yang penting dia mau kejar yang bisa dia nikmati, berkat yang bisa dia nikmati hari ini, saat ini, di sini dan sekarang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ayat 16-17 ini menjadi satu awasan supaya kita anak Tuhan, kita bagaimana di dalam dunia ini, kita minta hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, supaya kita dapat memakai anugerah kesempatan hidup ini untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk selamanya. Tidak hanya pada diri kita, tidak hanya pada generasi kita, tetapi kepada generasi yang seterusnya. Hari ini kalau masih ada kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, pakai waktu itu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kalau masih ada kesempatan untuk kita melayani Tuhan, pakai kesempatan itu dengan baik. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Karena peluang, kairos, waktu yang Tuhan kasih itu, kalau hari ini ada, belum tentu besok itu ada. Berbahagialah orang yang memakai seluruh keberadaan hidupnya, memanfaatkan semua peluang, semua kesempatan, potensi yang ada untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena semua dalam dunia ini, semua hanya sementara, semua hanya fana saja. Semua pada akhirnya akan berlalu, akan hilang, akan lenyap. Tetapi semua yang kita buat untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat berapa itu? 58. Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selain ada dorongan hidup dalam kekudusan, hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam memakai semua potensi yang ada untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga ada satu awasan supaya jangan sampai kita terseret, jangan sampai kita terlena, kita tergoda untuk segala bujuk rayu daripada si jahat, hanya untuk menyesatkan kita, hanya untuk menjatuhkan kita, hanya untuk membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Itu sebabnya Amsal berkata bahwa ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang, jalan yang mana? Jalan yang mungkin kelihatannya lurus, jalan yang mungkin rata, jalan yang mungkin semua orang ramai ada di situ, tetapi pada akhirnya itu menuju kepada jurang kebinasaan. Makanya Salomo di dalam hikmatnya kitab Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yesus juga berkata bahwa ada jalan, jalan kepada kehidupan, jalan yang sempit, tetapi jalan yang memang jalan kebenaran, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari, tidak ada cara lain selain kita tetap bertekun di dalam iman kita, yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam persekutuan, dan kita tetap hidup di dalam bijaksana yang daripada Tuhan, supaya kita dapat membedakan mana yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini dunia tawarkan segala macam hal. Dunia menawarkan segala macam kesenangan, kebahagiaan, banyak teori-teori, filsafat-filsafat, begini-begini dan lain sebagainya. Tetapi mari tetap berpegang kepada firman Tuhan. Hanya Yesus yang kasih kita kepastian, kebahagiaan yang sejati, dan kehidupan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Apapun keadaan, situasi, pergumulan Bapak Ibu Saudara, mari tetap ada di dalam kekudusan. Jaga hati, jaga pikiran kita, jaga perkataan sikap kita, tingkah laku kita, supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita pastikan bahwa jalan yang kita tempuh, jalan yang kita lalui adalah jalan yang menuju kepada jalan keberkatannya Tuhan. Tuhan memberkati kita.